136031 dari Prodi Geografi NK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang abrasi pantai yang terjadi di Pantai Jambak, Kecamatan Koto Tangah. Hampir di seluruh kawasan pesisir di Indonesia termasuk ke dalam zona potensi bencana alam. Jenis bencana alam yang kerap kali dihadapi oleh mereka yang tinggal di pulau kecil yang berdekatan dengan pantai dan laut adalah abrasi pantai. Bencana tersebut seringkali terjadi, sehingga perlu kewaspadaan masyarakat sekitar terhadap bencana alam tersebut. Akibat cuaca yang buruk dan tingginya ombak di sepanjang bibir pantai di Kota Padang, diantaranya kawasan Pantai Pasir Jambak, Kecamatan Koto Tangah, mengakibatkan terjadinya abrasi yang mengikis bibir pantai hingga 10 meter. Abrasi adalah suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang merusak sehingga disebut dengan erosi pantai. Salah satu kerusakan garis pantai yang dapat dipicu karena terganggunya keseimbangan alam di sekitar pantai tersebut. Karena adanya pengikisan sehingga berkurangnya daerah pantai dan paling dekat dengan air laut menjadi pengikisan. Di Pantai Jambak ini, selain mengikis bibir pantai, abrasi juga menyebabkan ratusan pohon cemara yang ditanam untuk mengantisipasi terjadinya abrasi tumbang ke arah laut. Terlihat barisan pohon cemara yang ditanam masyarakat sepanjang pantai wisata Pasir Jambak, Kecamatan Koto Tangah tumbang akibat tingginya ombak yang mengikis bibir pantai hingga lebih dari 10 meter. Cuaca buruk dan tingginya deburan ombak di bibir pantai kini membuat bibir pantai semakin mendekati jumlah pondok wisata milik masyarakat yang berada di lokasi tersebut. Bagi masyarakat pesisir perlu mewaspadai bencana abrasi. Abrasi memiliki dampak, yaitu penyusutan garis pantai sehingga lahan daratan utama semakin merusak dan membahayakan masyarakat pesisir yang tinggal di pinggir pantai. Merusak hutan bakau di sepanjang pantai sehingga memperbesar risiko bencana. Berkurangnya sumber daya ikan dan plasma nutfah karena rusaknya hutan bakau. Penyebab terjadi abrasi pantai ini ada dua, yaitu yang terjadi dari faktor alam sendiri, yaitu dapat menyebabkan terjadinya abrasi antara lain pasang surut air laut, angin di atas lautan, gelombang, serta arus laut yang merusak. Faktor pasti alam yang menyebabkan abrasi ini tidak dapat dihindari karena laut memiliki siklusnya tersendiri. Karena pada suatu periode tertentu, angin akan bertiup sangat kencang sehingga menghasilkan gelombang dan laut yang besar pula dan dapat menyebabkan pengikisan pantai. Faktor yang kedua adalah faktor dari manusia tersendiri, yaitu manusia melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan sumber daya laut seperti ikan, terumbu karang, dan biota lainnya. Sehingga apabila terjadi arus atau gelombang besar, maka akan langsung mengarah ke pantai yang dapat menimbulkan abrasi. Di sisi lain, manusia juga bisa melakukan sejumlah langkah untuk meminimalisir akibat dari abrasi. Caranya yaitu membangun pemecah gelombang. Membuat pemecah gelombang bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah abrasi pantai. Cara ini dimaksudkan agar kekuatan gelombang yang tiba pada garis pantai tidak terlalu besar, sehingga tidak berpotensi mengikis padatan yang berada di titik tersebut. Beberapa wilayah di Indonesia sudah banyak menerapkan pemecah gelombang sebagai penangkal abrasi pantai. Selanjutnya, memelihara terumbu karang. Pemecah abrasi juga dapat dilakukan dengan pemeliharaan terumbu karang karena terumbu karang memiliki fungsi sebagai pemecah ombak. Dengan begitu dapat meminimalisir terjadinya abrasi. Langkah selanjutnya, melarang deteksi pasir. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat yang harus tegas melarang kegiatan penambangan pasir di daerah tertentu, yaitu melalui peraturan pemerintah. Pencegahan abrasi dapat dilakukan bila persediaan pasir di lautan masih mencukupi, sehingga gelombang udara tidak menyentuh garis pantai. Langkah selanjutnya melalui hutan mangrove atau hutan bakau. Cara yang paling manjur untuk mengatasi abrasi adalah dengan menanam hutan mangrove. Langkah penanggulangan berbasis konservasi ini idealnya disandingkan dengan opsi pemecah gelombang. Manfaat hutan bakau dalam melindungi garis pantai
sebenarnya sudah banyak diketahui pihak terkait, namun kesadaran masih minim. Mangrove memiliki banyak manfaat seperti menjaga stabilitas garis pantai, mengurangi akibat bencana alam tsunami, membantu penginapan lumpur. Dengan demikian, kualitas air laut jauh lebih terjaga. Mangrove dapat membantu menyerap tiupan angin laut yang cukup kencang. Mangrove merupakan sumber plasma nutfah. Mangrove juga dapat membantu menjaga keseimbangan alam dan juga membantu mengurangi polusi baik di udara maupun di air. Sebagai salah satu sumber oksigen bagi makhluk hidup, hutan mangrove juga menjadi habitat alami berbagai spesies seperti kepiting, burung, dan beberapa jenis ikan lainnya. Hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.